Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran 6. Apa yang akan kita pelajari? Ya, yang pertama kita akan belajar menjelaskan informasi tentang keseimbangan ekosistem dalam tulisan non-fiksi. Yang kedua, kita akan belajar menjelaskan makna kesatuan wilayah dalam bidang ekonomi. Dan yang terakhir, kita akan belajar membuat karya seni berupa topeng. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Amatilah gambar di atas. Apakah yang dilakukan anak-anak pada gambar tersebut? Pernahkah kamu melakukannya? Apakah tujuan kegiatan tersebut? Apakah kegiatan tersebut akan membantu menciptakan keseimbangan ekosistem? Ya, kita akan belajar melalui percakapan Lani dan Dayu. Lani berkata, "Dayu, bolehkah aku bertanya sesuatu?" Dayu menjawab, "Tentu saja, Lan, ada apa? Kelihatannya serius sekali." Lani menjawab, Bagaimana kamu mendapatkan bunga untuk digunakan pada sesajimu?" Dayu berkata, "Sebagian besar ibu mendapatkannya dari kebun kami, Lani. Kami menanamnya sendiri dan memanfaatkannya. Mengapa kamu bertanya, Lani?" Lani menjawab, Tidak, hanya memastikan saja. Aku pernah melihat ada sekelompok orang yang merusak taman kota hanya untuk memetik bunga. Aku sedih melihatnya. Bukankah itu akan merusak ekosistem yang ada di taman itu?" Dayu menjawab, "Oh, saya mengerti maksudmu, Lani. Kami sekeluarga tahu tentang itu. Kami tidak akan memetik bunga dari taman orang lain untuk keperluan sesaji kami. Menjaga dan merawat lingkungan, termasuk ekosistem, merupakan salah satu nilai yang kami anut dan pegang teguh. Aku rasa kamu pun demikian." Lani menjawab, "Iya, ayah dan ibuku pun mengajarkan demikian. Tetapi tetap saja ya Dayu, ekosistem kita rusak karena kegiatan manusia. Tahukah kamu kegiatan apa saja yang dapat merusak keseimbangan ekosistem? Kita cari tahu yuk." Manusia memang memiliki banyak cara untuk mempertahankan hidupnya. Beberapa cara dan kegiatan manusia justru dapat merusak ekosistem yang ada di sekitarnya. Kegiatan apa sajakah yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Kita akan membaca teks bacaan yang berjudul Usaha Manusia dalam Pemeliharaan Ekosistem. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen, sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misal saja kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Ada beberapa industri seperti industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Belum lagi kebiasaan manusia membuang sampah rumah tangga ke sungai-sungai yang berakibat tercemarnya air dan berkurangnya sumber air bersih. Jika kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, manusia juga yang akan menuai akibatnya. Oleh karenanya,
Sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem, misalnya dengan menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak, membuat suaka margasatwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional yang dilindungi negara. Selain hal-hal besar di atas, di tingkat rumah tangga, ada banyak hal yang bisa dilakukan, antara lain menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air. Memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Selain itu, belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tangga akan mengurangi pencemaran tanah dan sungai. Mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari menggunakan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Kegiatan-kegiatan sederhana yang sangat mungkin dilakukan, bukan? Dari bacaan tersebut, tentukanlah pikiran utama pada setiap paragraf. Lalu, carilah informasi penting dari setiap paragraf tersebut. Tuliskanlah semua itu di dalam tabel. Iya. Nah, kita sajikan tabel dengan kolom yang berisi paragraf, pikiran utama, serta informasi penting. Nah, untuk paragraf pertama, pikiran utamanya, manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Informasi penting yang pertama, banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen. Informasi penting kedua, kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Yang ketiga, industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Kemudian paragraf kedua, pikiran utamanya, sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Informasi penting yang pertama, mengurangi penebangan hutan dan mengurangi penggunaan bahan kimia buatan. Yang kedua, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem. Yang ketiga, membuat suaka margasatwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional. Yang keempat, menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka. Sedangkan untuk paragraf ketiga, pikiran utamanya, kegiatan-kegiatan sederhana yang sangat mungkin dilakukan. Informasi pentingnya yang pertama, memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai. Yang kedua, mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari menggunakan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Yang ketiga, menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Yang keempat, belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah. Berdasarkan tabel, buatlah kesimpulanmu dalam tulisan satu paragraf. Gunakan kosakata baru dari bacaan dan bahasamu sendiri. Dan tuliskan kesimpulanmu dengan rapi di tempat yang telah tersedia. Nah, berikut ini adalah contoh kesimpulan. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa kegiatan sederhana yang sangat mungkin dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, kita akan kembali mendengarkan percakapan Lani dan Dayu. Lani berkata, "Wah, aku jadi paham tentang usaha untuk memelihara keseimbangan ekosistem di sekitar kita. Terima kasih Dayu telah membantuku memahaminya.
Maafkan, aku sebelumnya merasa curiga kepadamu bahwa kamu tidak menjaga keseimbangan ekosistem dengan memetik bunga untuk sesajimu. Dayu berkata, tak mengapa Lani, saya senang kamu mengatakannya langsung kepadaku. Kalau tidak, kamu akan berburuk sangka kepadaku. Lani menjawab, iya Dayu, aku juga jadi mengerti manfaat berkomunikasi dengan baik. Jika aku tidak mengatakannya, mungkin aku akan membencimu. Dayu berkata, iya Lan, aku pun begitu. Ternyata berkomunikasi dengan baik dapat mempererat persahabatan kita ya. Pernahkah kamu mengalami peristiwa seperti Lani dan Dayu? Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik akan membantu mempererat hubungan antar sesama anggota masyarakat. Sebaliknya, komunikasi yang tidak baik dapat memecah belah persatuan. Kenyataan tersebut telah lama dipahami oleh para pendiri bangsa kita. Bacalah artikel berikut ini untuk membantumu memahami pentingnya komunikasi dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Bahasa Indonesia, Bahasa Persatuan. Nah, disajikan teks Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Salah satu tekad yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah tekad untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sejak dahulu, para pemimpin bangsa sudah menganggap penting peran bahasa sebagai alat persatuan. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Kegiatan komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan pesan dari penyampai pesan kepada penerima pesan. Saat ini, teknologi alat komunikasi berkembang sangat pesat. Pesan yang disampaikan melalui media komunikasi dapat disampaikan dengan cepat dan mudah. Kemudahan itu terkadang membuat pesan yang disampaikan berbeda dengan yang diinginkan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan salah pengertian yang pada ujungnya akan mengakibatkan terancamnya persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Salah satu cara berkomunikasi yang baik adalah dengan menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Sikap pada saat berkomunikasi dengan orang lain pun harus diperhatikan agar orang lain mengerti pesan yang disampaikan. Ketika berkomunikasi secara tulisan, penggunaan bahasa yang baku dan sopan juga sangat diperlukan. Buatlah skenario cerita pengalamanmu tentang berkomunikasi, baik melalui media telepon, telepon genggam, surat, surat elektronik, atau komunikasi langsung dengan orang lain. Pilihlah salah satu dari media tersebut. Jika kamu memilih surat, buatlah sebuah surat kepada orang yang lebih dewasa seperti kepada guru atau kepada kepala sekolah, atau kepada ketua RT di tempat tinggalmu. Pilihlah topik usulanmu tentang sebuah kegiatan yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan di sekolah atau di lingkungan kamu tinggal. Gunakan bahasa yang baku dan lugas serta gunakan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Jangan lupa melengkapi semua bagian surat seperti penerima surat, tujuan surat, salam pembuka, isi, dan salam penutup. Berikut ini adalah contoh komunikasi melalui surat. Grobogan 28 November 2020. Teruntuk Ibu Guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Saya berharap Ibu selalu sehat dan berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu masih ingatkah dengan saya? Saya adalah Raizel Alfarendra, murid Ibu yang selalu membuat Ibu kesal ketika di SD. Tentunya saya yakin Ibu masih mengingatnya. Bu, saya menulis surat ini untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada jasa-jasa Ibu yang begitu besar terhadap diri saya. Ibu telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Saya ingin sekali bertemu dengan Ibu dan mengucapkan rasa terima kasih saya secara langsung. Namun sepertinya keadaan masih belum mengizinkannya, karena saya masih harus melaksanakan tugas saya. Melalui surat ini, saya juga ingin mengusulkan kepada Ibu untuk mengadakan reuni dalam rangka mempererat kembali tali silaturahmi di antara alumnus sekolah, khususnya alumnus tahun angkatan 2018-2019. Bagaimana kira-kira Bu, apakah usulan saya ini dapat diterima? Mengenai masalah mengumpulkan teman-teman nanti akan menjadi tanggung jawab saya. Saya akan bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Jika Ibu mengizinkan kami untuk melaksanakan acara reuni tersebut, silakan Ibu menghubungi saya. Ini nomor saya yang dapat dihubungi. Atau jika Ibu berkenan, silakan menghubungi saya melalui email. Demikian Bu usulan dari saya. Semoga Ibu mengizinkan dan berkenan hadir pada acara yang akan kami laksanakan tersebut. Terima kasih atas perhatian dan waktunya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya, Raizel Alfarendra. Nah, berikut ini kita akan membahas contoh berkomunikasi melalui telepon. Jika kamu memilih percakapan melalui media telepon, kamu akan membuat sebuah percakapan antara dua orang yang sedang berbicara menggunakan telepon. Saat percakapan berlangsung, kamu diminta untuk meninggalkan pesan kepada orang yang dituju yang sedang tidak ada atau tidak dapat dihubungi. Mintalah lawan bicaramu untuk menulis pesanmu. Pastikanlah pesan yang kamu sampaikan jelas dan singkat. Gunakanlah bahasa yang baku dan sopan karena penerima telepon adalah orang yang lebih dewasa darimu. Jangan lupa susunan berbicara menggunakan telepon seperti mengucapkan salam, menyebutkan nama, menyebutkan keperluan, meminta menulis pesan, dan menutup pembicaraan. Bacakan percakapan teleponmu di depan kelas dan mintalah salah seorang temanmu untuk memberikan masukan terhadap percakapanmu tentang kejelasan dan isi percakapan. Berikut ini adalah contoh percakapan telepon yang dilakukan oleh Dini dan Ibu Aldo. Dini berkata, "Halo, selamat sore." Ibu Aldo menjawab, "Halo, selamat sore, ini siapa ya?" Dini menjawab, "Halo, saya Dini, teman sekelasnya Aldo. Bisakah saya berbicara dengan Aldo?" Ibu Aldo, "Aldo sedang tidak ada di rumah, ini ibunya Aldo. Ada apa nak Dini?" Dini menjawab, "Oh, ini ibunya Aldo ya. Begini Bu, saya ingin memberikan informasi tentang tugas sekolah karena Aldo tadi tidak masuk kelas." Ibu Aldo menjawab, "Iya nak, Aldo sakit sudah 2 hari. Tadi siang juga dibawa bapaknya ke dokter, sekarang pun belum pulang." "Ada tugas apa nak? Silakan sampaikan pesan untuk Aldo kepada ibu." Dini menjawab, "Maaf Bu, tugasnya panjang, mungkin sebaiknya dicatat saja Bu." Ibu Aldo, "Oh iya, sebentar ibu akan mengambil buku dan alat tulis dulu ya nak." Dini menjawab, "Iya Bu." Ibu Aldo, "Halo nak Dini, ibu sudah siap mencatat pesannya." Dini berkata, "Begini Bu, tadi Pak Guru mata pelajaran komputer memberikan tugas. Tugasnya supaya membuat daftar rumus Excel dan harus dikumpulkan dalam waktu 3 hari. Laporan tugas berbentuk lembaran kertas berukuran folio. Ada beberapa ketentuan lain, yakni
ukuran margin kertas 3 cm dan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12. Demikian tugas dari Pak Guru, Bu. Ibu Aldo menjawab. Selain itu masih ada lagi, Nak Dini? Dini berkata, sudah tidak ada lagi, Bu. Oh iya, Bu. Kata Pak Guru, tugas ini akan dijadikan sebagai ulangan harian. Mohon Aldo diberitahu dan jangan sampai lupa untuk mengumpulkan tugas tepat waktu, Bu. Ibu Aldo kembali menjawab. Wah, terima kasih atas informasinya, Nak Dini. Nanti akan saya sampaikan jika Aldo sudah pulang dari rumah dokter. Dini berkata, sama-sama, Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya. Terdapat beragam media yang digunakan untuk melakukan komunikasi. Salah satunya adalah melalui benda seni Nusantara seperti topeng. Sebagaimana kamu tahu, bentuk topeng Nusantara memiliki karakter masing-masing. Sebelumnya, kamu telah mempersiapkan beberapa tahap untuk membuat topeng dari kertas. Kali ini, kamu akan melanjutkannya dengan melihat tahapan membuat topeng. Perhatikanlah setiap langkah dan tahapan yang diambil dan lakukanlah dengan hati-hati sesuai petunjuk. Ya, yang pertama, buatlah sketsa dasar wajah berbentuk oval pada sehelai kertas karton. Kemudian, pada sekeliling sisinya beri tanda garis titik 8 bagian. Yang kedua, gunting sekeliling sketsa sesuai garis yang telah dibuat. Langkah yang ketiga, lipat dan tekuk sketsa dasar wajah berbentuk oval, kemudian di stapler satu persatu sehingga membentuk seperti gambar di samping. Ya, yang keempat, gunting kertas koran berukuran kecil. Tempelkan potongan kertas pada bentuk dasar wajah topeng, agar bentuk dasar topeng dari kertas karton menjadi keras. Yang kelima, bentuk dasar topeng yang sudah selesai, ditempeli guntingan kertas koran. Yang keenam, buatlah bagian-bagian wajah topeng seperti alis, hidung, pelipis, dan mulut dengan teknik melipat, menggunting, dan menempel. Caranya sama dengan cara membuat bentuk dasar topeng di atas, hanya saja ukurannya lebih kecil. Sebelumnya, ukur dulu posisi mata, hidung, dan mulut sesuai wajah kita, kemudian dilubangi. Yang ketujuh, setelah bagian-bagian wajah selesai, ditempel pada bentuk dasar topeng. Tempelkan kembali guntingan kertas koran ke seluruh bagian wajah topeng sehingga topeng menjadi lebih keras. Yang kedelapan, selanjutnya wajah topeng diberi warna sesuka hati kita. Gunakan cat air, cat untuk poster, atau cat kayu. Selesailah topengmu. Demikian pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.